Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video untuk tahun 2026 dan sekarang kita akan rekaman untuk zodiak Taurus. Taurus, di sini kita akan lihat nih situasi dari tahun 2026 untuk kamu semua di sini, dan tentunya ini tidak akan cocok atau resonate untuk semua orang yang nonton. Kalau misalnya kamu ingin pembacaan pribadi untuk tahun 2026 itu, kamu pengen lihat peruntungan kamu seperti apa, atau bisa jadi ada pertanyaan spesifik yang ingin kamu tanyakan di tahun depan, kamu bisa hubungi aku ke website newtarot.id untuk personal reading. Kamu bisa pilih layanan personal readingnya di situ, atau kamu bisa reach out ke aku melalui WhatsApp New Tarot Indonesia. Oke? So, kita langsung aja di sini ya, Taurus ya, ke readingan tahun 2026 buat kamu. It's very exciting, guys. Mari kita lihat ya. Semoga hasilnya bagus. Kita juga akan menggunakan beberapa kartu Lenormand di sini dan juga menggunakan Oracle cards. Oke. Taurus general reading tahun 2026. Di sini kita akan buka tebaran 12 kartu ya, guys ya, untuk melihat summary atau semacam ringkasan lah ya dari tahun 2026 buat kamu secara singkat. Oke, kemudian nanti juga akan ada lanjutan dari video ini, dimana kamu bisa beli melalui link yang ada di description box atau berada di bawah video ini. Oke? So, Taurus general reading tahun 2026 Taurus. Ada 8 of Wands, 9 of Swords, Queen of Wands, the Devil, 7 of Wands, Queen of Swords. Aku harap kamu bisa lihat semua kartunya di sini ya, Taurus ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada the Fool. Kemudian ada 10 of Cups, Strength, Knight of Cups. Lanjut lagi, di sini ada 8 of Pentacles dan ada 7 of Pentacles. Wow, Taurus. Di sini ada the Chariot sebagai tema utama kamu di tahun 2026 ya. Oke. Taurus, sepertinya ada sebuah tujuan di sini ya yang ingin kamu capai di tahun 2026 ini. Sebuah tujuan yang mungkin tercetus di tahun 2025, kemudian kamu berharap tujuan ini bisa tercapai di tahun 2026. Ada the Chariot di sini. Bagi masing-masing individu tujuan ini akan berbeda. Mungkin ada tujuannya di sini yang ingin beli rumah, ada yang mungkin pengen beli kendaraan, ada di sini mungkin yang pengen pergi liburan misalnya. Oke, beli properti, you name it. Intinya ada sebuah tujuan, dan aku ngerasa di sini besar kemungkinannya tujuan kamu ini bisa tercapai. Bisa jadi juga di sini mungkin kamu pengen jadi business owner, business woman, businessman gitu ya. Mungkin kamu di sini pengen beralih dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis, atau bisa jadi buka usaha di sini, menjadi wira swasta. Intinya memang di sini kamu punya tujuan dan besar kemungkinannya bisa tercapai di tahun 2026. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di 12 tebaran kartu kamu ada kartu 10 of Cups, kemudian ada kartu 8 of Pentacles. Memang proses awalnya tidak akan mudah, karena di bulan Januari itu ada 8 of Wands, di Februari ada 9 of Swords, dan kemudian di Maret itu ada Queen of Wands. Aku ngerasa memang di awal tahun, khususnya itu di 1 hingga 6 bulan pertama, hingga pertengahan tahun lah ya, tahun 2026 itu, kamu akan mengalami challenges-nya atau kendala-kendalanya. Oke. Tapi aku ngerasa kendala ini tidak akan banyak mempengaruhi motivasi kamu di sini untuk benar-benar mencapai target kamu di sini, Taurus, karena selain kamu di sini punya motivasi yang kuat, mungkin kamu di sini juga memiliki support system yang cukup baik. Tapi aku ngerasa sebagian lagi mungkin memang kamu aja nih yang udah cukup yakin banget gitu ya, bahwasanya ini yang akan gue capai, nggak ada siapapun di atas dunia ini yang bisa menghentikan gue. Jadi kayak kamu punya determinasi yang kuat di sini, atau determinasi yang tinggi untuk benar-benar mencapai tujuan kamu ini. Dan kemungkinannya aku ngerasa ya di bulan Agustus, yaitu ada 10 of Cups, aku ngerasa tujuan kamu ini tercapai.
Contohnya kayak gini, mungkin kamu mulai mengembangkan bisnis kamu nih, kamu rencananya mulai kamu kembangkan di 2025, kemudian bisa terlaksana di tahun 2026 karena di sini ada kartu Eight of Wands, jadi kayak ada sebuah proses eksekusi di tahun 2026 itu. Besar kemungkinannya sih bisa terwujud itu di pertengahan menuju akhir tahun ya, apapun target kamu ini. Bisa jadi juga mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang berkaitan dengan proses pindah. Mungkin kamu di sini ingin dimutasi, pindah ke daerah baru, pindah ke kota baru, pindah ke negara baru misalnya. Karena Eight of Wands dan The Chariot juga kartu soal traveling. Jadi mungkin kamu di sini ingin traveling, atau bisa jadi sesederhana kamu ingin traveling ke luar negeri gitu ya. Mungkin sulit banget untuk mendapatkan izinnya di awal hingga pertengahan tahun, tapi kemudian mungkin kamu bisa cuti di pertengahan menuju akhir tahun, dan aku ngerasa ini akan benar-benar berpengaruh besar terhadap mood kamu, keseimbangan emosionalnya kamu di tahun 2026 itu. Oke? Apa yang perlu kamu waspadai di tahun 2026 itu, Taurus? Aku ngerasa kendala-kendala yang kamu hadapi sih, karena di sini ada kartu Nine of Swords. Mungkin nanti kita akan coba klarifikasi lebih lanjut di video selanjutnya. Kamu bisa purchase atau beli nanti di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Tapi secara umum aku ngelihat warning-warningnya memang dari eksternal. Aku ngelihat di sini ya, peringatan-peringatannya. Aku ngerasa kamu di sini cukup yakin dengan apa yang kamu mau, dengan apa yang bisa kamu wujudkan. Kamu tahu gitu ya, paham dengan resourcesnya kamu, dengan sumber dayanya kamu. Cuman terkadang kita nggak tahu ya guys ya, kadang ada orang itu yang jealous atau iri sama kita, kemudian dia nggak suka lihat kita sukses atau lihat kita senang gitu ya, atau ngelihat kita fokus dengan tujuan kita, dia jadi mendistraksi kamu di sini. Oke? Kayak crab mentality, crab mentality, kamu bisa google apa itu crab mentality atau mental kepiting gitu ya, dimana dia nggak suka ngelihat kepiting lainnya ke daerah yang lebih tinggi atau something like that. Intinya memang aku ngelihat di sini Taurus, ada beberapa orang di sini yang mungkin bisa aja mempengaruhi kamu. Nggak semua orang intinya memang di sekeliling kamu di sini yang bisa kamu percayai. Tapi secara garis besar sih sebenarnya kamu punya orang-orang terpercaya yang cukup suportif ya secara garis besar. Cuman mungkin nggak semuanya aja bisa kamu percayai gitu. Oke. Di asmara aku ngelihat di sini ada seseorang yang berniat untuk berkenalan dengan kamu. Ada kartu Knight of Cups itu ya di bulan Oktober, karena di sini ada kartu Knight of Cups. Mungkin di tahun 2026 itu kamu akan ketemu dengan sosok potensial, bisa jadi dengan Capricorn, Leo, atau bisa jadi dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, doesn't have to be. Dan si sosok ini menurutku menghadirkan sebuah hubungan yang potensial ya. Potensial dalam artian ya kamu bisa nih, ada potensinya bagi kamu dengan orang ini menjalin hubungan jangka panjang. Walaupun mungkin sebagian dari kamu di tahun 2026 itu belum gitu ya untuk mencapai sebuah pernikahan misalnya, atau bisa jadi mencapai sebuah hubungan yang solid misalnya, tapi ada potensinya ke arah sana. Oke? Kamu akan ketemu dengan sosok potensial di tahun 2026. Aku juga ngerasa di sini Taurus ya, dengan kemunculan kartu Eight of Pentacles, kemudian ada Seven of Pentacles, sepertinya akan ada aja suara-suara sumbang yang akan mempertanyakan apa yang kamu kerjakan. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin gak akan semua orang yang ada di sekeliling kamu di sini bisa kamu percayai, tapi yang namanya orang jealous itu gak akan jauh-jauh dari hidupnya kita. Jadi saranku memang di tahun 2026 itu, kalau memang kamu di sini punya satu tujuan khusus atau spesifik yang ingin kamu wujudkan, jangan terlalu banyak sharing dengan orang-orang di sekelilingnya kamu, terutama yang kamu mungkin memang gak terlalu percaya sama orang tersebut, Taurus. Aku ngerasa 2026 akan menjadi tahun yang cukup solid bagi Taurus, walaupun memang antisipasi aja dari Januari hingga bulan Juni itu akan sedikit rough atau akan sedikit bumpy gitu ya, ada bumpy road. Aku ngeliat di sini kendala-kendala yang kamu hadapi itu sedikit keras dampaknya di kehidupan umum kamu di sini Taurus. Akan sedikit lebih membaik itu di bulan Juli hingga bulan Desember ya, terutama itu di bulan Agustus ya. Kehidupan asmara juga akan membaik itu di pertengahan menuju akhir tahun 2026. Aku ngeliat di sini Taurus. Tetaplah percaya diri Taurus, karena mungkin aku ngeliatnya kayak gini. Mungkin kamu di sini perlu mengubah lingkungan kamu juga. Karena ingat guys, kadang ketika kita di sini sudah punya vibrasi yang tinggi atau vibrasi yang kuat gitu ya, energi yang kuat, energi yang membuat kita ngerasa termotivasi,
membuat kita ngerasa percaya diri, tapi terkadang orang-orang di sekeliling kita tidak bisa mengimbangi itu, sehingga jatuhnya mereka ini kayak menjadi beban bagi kamu, karena mereka nggak akan ngerti dengan posisinya kamu, dengan energinya kamu. Jadi tetaplah percaya diri, oke? Atau seperti yang aku bilang tadi, kamu mungkin perlu untuk mengubah lingkungan kamu atau menjauh dari energi-energi yang mungkin tidak berada di level yang sama dengan kamu di sini, Taurus. Kenapa Mbak gue harus kayak gitu? Mungkin kamu mempertanyakan itu ya, kenapa saya harus menjauh dari orang-orang yang vibrasinya lebih lemah dari saya? Karena itu akan sangat mempengaruhi pola pikirnya kamu. Bagaimana kamu di sini menghadapi kegiatan sehari-hari, bagaimana kamu di sini merencanakan kegiatan kamu. Jadi hati-hati dalam memilih orang-orang yang dekat dengan kamu ya, Taurus ya, di tahun 2026 itu. Kalau dari segi keuangan, sebenarnya kamu akan stabil-stabil aja ya. Stabil-stabil aja. Aku juga ngerasa ini tahun 2026 akan menjadi tahun merintis nih bagi sebagian dari kamu. Mungkin kamu di sini akan merintis bisnis, akan merintis sebuah usaha baru, akan merintis sebuah perusahaan baru misalnya, atau bisa jadi merintis sebuah ide baru di sini yang kamu kembangkan di tahun 2026, ide kreatif. Dan aku ngerasa memang 2026 itu akan menjadi tahun dimana kamu harus hati-hati juga dengan keuangan kamu ya, Taurus ya. Sebenarnya kamu stabil-stabil aja, tapi jangan sampai di sini kamu kayak terlalu excited kemudian melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, oke? Tapi aku ngerasa keuangan kamu akan baik-baik aja di tahun 2026. Cenderung stabil sih aku ngeliat di sini. Kalau dari segi kesehatan, aku sebenarnya lebih khawatir kesehatan kamu itu di awal tahun ya, menuju pertengahan tahun. Hati-hati dengan kondisi mentalnya kamu. Kemudian bagi yang bermasalah dengan misalnya masalah perut, kayak sakit perut, atau bisa jadi kayak GERD ya, asam lambung, you name it, hal-hal yang berkaitan dengan anxiety, kondisi mental, stress level, hati-hati di awal hingga pertengahan tahun 2026. Oke, mungkin kamu akan mengalami kenaikan dan penurunan kesehatan di awal tahun itu, tapi aku ngerasa akan sangat membaik di pertengahan menuju akhir tahun bagi Taurus di luar sana. Oke. Aku sebenarnya tidak melihat potensi ekspansi sebenarnya di sini, tapi mungkin bagi kamu yang sudah punya bisnis misalnya ya, atau sudah punya usaha, aku ngerasa bisnis atau usaha kamu ini mungkin akan mengalami sebuah kemajuan yang cukup pesat ya. Mungkin kamu sempat merugi di tahun 2025, di penghujung tahun 2025, dan aku ngerasa akan sedikit membaik, bukan sedikit sih, akan membaik di pertengahan tahun 2026. Oke. Jadi memang yang perlu diantisipasi itu di awal hingga akhir tahun 2026 nih bagi Taurus di luar sana. Untuk percintaan seperti yang aku bilang, aku sih ngerasa di sini lebih ke kamu ketemu dengan sosok potensial, tapi mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan memutuskan untuk menikah dengan seseorang, memutuskan untuk menikahnya di tahun 2026 itu ya. Tapi aku nggak tahu apakah benar-benar kamu akan menikah di 2026 itu atau tidak. Jadi kayak kamu mulai merencanakan pernikahannya di 2026, tapi mungkin berlangsungnya pernikahan itu sendiri mungkin di tahun 2027 bisa jadi aja. Oke. Aku ngerasa di sini mungkin ya untuk perceraian bagi Taurus yang berpasangan mungkin presentasinya nggak akan gede. Aku ngerasa kalian mostly akan bertahan di tahun 2026 itu. Ada konflik tentunya, tapi aku ngerasa itu tidak akan sampai membahayakan hubungan kamu dengan pasangan ya. Nanti kita akan coba lihat lebih lanjut di sini Taurus untuk Lenormand-nya. Oke, tapi kita akan lanjut di sini ke oracle cards-nya untuk Taurus di luar sana. Kita lihat oracle cards buat kamu di tahun 2026. Di sini ada kartu protection. Kemudian ada kartu trust. Dan ada kartu divine assistance. Oke. Jadi di sini dengan kemunculan kartu protection dan ada kartu trust, kemudian ada kartu divine assistance, aku merasa memang secara garis besar kemunculan 3 kartu ini memberikan pesan kepada kamu bahwasanya tenang aja Taurus, kamu berada di jalur yang benar. Oke. Jadi kalau misalnya ada pengaruh-pengaruh eksternal atau lingkungan yang tidak baik bagi kamu di sini untuk mengarahkan kamu kepada sebuah tujuan yang mungkin jauh dari tujuan kamu awal,
tujuan awal kamu gitu ya. Jangan didengerin. Kemudian di sini dengan kemunculan kartu Divine Assistance, aku ngerasa kamu di sini memang ada pengaruh Tuhan dan semestanya gitu loh. Jadi ini adalah path atau jalan yang memang harus kamu lalui. Jadi memang Divine Assistance ini kayak lebih mengingatkan kamu bahwasanya hati-hati tuh di awal hingga pertengahan tahun kamu akan banyak di sini mendapatkan godaan atau menghadapi kendala yang mungkin akan benar-benar menggorogoti motivasi kamu untuk terus maju gitu ya. Jadi hati-hati dengan hal itu, trust the process, oke? Kita lanjut di sini oracle cards-nya dari Fairy Tarot Cards ya. Kita lihat di sini. Di sini ada kartu assertiveness, kemudian ada kartu new career, dan ada kartu dietary change. Jadi hati-hati Taurus, tahun 2026 itu dengan kondisi yang berkaitan dengan perut kamu lah ya. Organ-organ di perut kamu, apakah itu soal proses pencernaan, atau bisa jadi di sini tindakan-tindakan yang berkaitan dengan proses pencernaannya kamu. Hati-hati banget untuk mengambil keputusan terkait hal itu ya. Jaga kesehatan kamu ya. Bagi yang punya penyakit asam lambung yang berkaitan dengan perut lah ya, hati-hati dengan pola diet kamu atau pola makannya kamu. Kemudian di sini ada kartu new career. Aku ngerasa bagi sebagian dari kamu mungkin di sini kamu akan ketemu dengan karir baru, atau mungkin kamu di sini memutuskan untuk pindah perusahaan, bisa jadi switch career. Dan kemudian di sini ada kartu assertiveness. Aku ngerasa kartu assertiveness ini kayak memberikan sebuah penekanan lagi nih bagi kamu Taurus untuk kamu harus tegas dan tahu nih apa yang kamu mau. Jangan mudah terpengaruh sama orang lain. Be more assertive, oke? Kemudian new career ini aku juga kasih sebuah pesan lagi. Mungkin kamu di sini ingin switch karir juga dari misalnya karyawan kantoran jadi pebisnis, atau pebisnis dari karyawan kantoran. Banyak sekali kasus yang kayak gitu. Jadi ini tergantung dari masing-masing individu, oke? So secara garis besar aku ngeliat di sini Taurus, ini adalah sebuah readingan yang baik banget, sangat bagus, dan aku harap ini tentunya bisa resonate. Kita akan bahas di video berikutnya di sini di babak kedua lebih rinci dari beberapa kartu di sini yang bisa aku jelaskan. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya kamu nggak mau beli nggak apa-apa. Dan semoga tahun 2026 akan menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Oke, terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.